Jangankan masih dalam keadaan hidup, kondisi sakit, sudah meninggal pun tetap tidak diperkenankan. Kalau si suaminya jelas-jelas berwasiat melarang istri keluar dari rumah. Nah, lain hal kalau sudah ada izin dari suami. Baik izinnya itu secara jelas atau secara tanda-tanda kalau memang suaminya mengizinkan. Itu nggak masalah, itu lain lagi. Tapi ternyata ketika si istri mematuhi perintah suaminya, maka nilai-nilai pahala akan diperoleh oleh orang tuanya. Ya, karena kebaktian si istri, patuhnya istri kepada suaminya, bukan pada hal-hal yang maksiat, itu adalah merupakan bagian daripada ketakwaan si istri kepada Allah. Nah, ketika ia bertakwa kepada Allah, itu pertanda adalah anak yang solih atau solihah. Padahal kata Rasulullah, iza matal insan atau iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak manusia itu telah wafat, in qata'an niscaya terputus seluruh amal perbuatannya. Tukang bakso kalau sudah meninggal dia tidak akan dagang bakso lagi. Jika sekiranya si Zaid pedagang bakso kemudian setelah dia meninggal masih dagang bakso pula, saya kira pembelinya itu akan kabur. Bahkan bukan pembelinya saja yang kabur, seluruh orang yang dekat dengan si penjual bakso yang sudah meninggal, ketika mendengar penjual baksonya setelah dikubur masih jualan bakso, saya kira sekampung itu pasti akan tidak berani keluar rumah. Nah, tuh. Jika sekiranya ketika hidupnya dia sholat itu adalah pekerjaan. Kalau sudah meninggal, maka dia tidak akan sholat lagi. Ya, seperti itu yang namanya inqata'a amaluhu. Kemudian ada 3 perkara illa min salasin, ada 3 perkara yang tidak akan terputus. Itu adalah hasil daripada perbuatannya ketika dia masih hidup di dunia. Mana yang pertama? Illa min salasin shadaqatin jariyatin, yaitu adalah sedekah jariyah. Ketika kita hidup, bekerja, mencari harta, kemudian harta tersebut di samping untuk dipergunakan untuk kebutuhan pokok kita, ternyata kita pun pergunakan harta tersebut untuk sedekah, misalkan ikut membantu terlaksananya pengajian, ikut membantu pembangunan masjid dan musola, misalkan kita peka kepada du'afa atau kita santuni yatim, seperti itu karena kita diperintahkan untuk menyantuni yatim. Bahkan orang yang tidak mau peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada kaum du'afa, itu termasuk orang yang menistakan agama. Nah, kita pergunakan itu, itu adalah amal perbuatan yang kemudian shadaqatin jariyah. Ketika kita melakukan sedekah jariyah itu, maka jika dengan keikhlasan, pahalanya akan terus mengalir. Ilmin yuntafa bihi, yang kedua yang akan terus mengalir hasil daripada apa yang kita perbuat ketika di dunia adalah ilmin yuntafa bihi, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, kemudian kita manfaatkan ilmu tersebut. Seperti kita belajar bismillah, sekalipun ketika belajar kita salah, kata kiai bismillahirrahmanirrahim, kata kita bismillahirrahmanirrahim, di saat belajar maka tetap bernilai pahala. Adapun kesalahannya diampuni. Kenapa? Karena itu saat kita belajar. Dan itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, shadaqatin waladin sholihin yad'ulah, adalah mempunyai anak yang solih. Anak yang solih ini bisa anak kandung, bisa juga anak didik. Ketika kita mempunyai anak kandung atau mempunyai anak didik, kita didik sehingga menjadi solih atau solihah, maka tanpa kaid, setiap ia melakukan kebaikan, maka kita sebagai orang tua atau sebagai guru yang telah susah payah mendidiknya, kalau sudah wafat, kita tetap akan mendapatkan nilai-nilai pahala yang dilakukan atau nilai-nilai pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh anak kandung kita atau anak didik kita yang solih tadi. Nah, jadi itu hadis di situ tanpa kaid, artinya anak yang solih itu akan ada
pahalanya kepada kita jika sekiranya dia berdoa. Tidak begitu. Ya, setiap. Karena anak soleh itu pasti perbuatannya baik. Soleh solihah. Makanya tadi istri yang tadi itu dengan kepatuhannya kepada suami, maka Allah beritahukan kepada Rasulullah bahwa orang tuanya, mendiang ayahnya telah diampuni oleh Allah. Disebabkan ya anak wanitanya patuh kepada suaminya. Ternyata begitu. Tapi coba saja sekarang, ya kalau begitu kita sebagai suami pasti dah dituduh, iya suami model begitu mah katanya menghilangkan silaturahmi lah, apalah ya seperti itu. Biarin saja karena memang belum ngaji gitu. Ya, padahal nanti ada pembahasannya juga surya. Sudah sedikit lagi wasiyanatun nafsiha min antuti'a firasyahu ghairah. Kemudian hak suami berikutnya yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah siyanatun nafsiha, si istri harus memelihara kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya min antuti'a firasahu ghairahu, daripada memberikan izin orang lain masuk ke kamarnya atau masuk ke rumahnya atau masuk kepada pembaringannya. Ya. Di sini si istri wajib memenuhi hak suami, yaitu harus memelihara kehormatan dirinya ya, dengan cara tidak memberikan izin orang lain masuk ke rumah suaminya tanpa seizin suami. Ada hadisnya itu. Hadisnya an Abi Hurairah la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni wa la ta'zanu fi baitihi illa bi izni, muttafaq alaih. An Abi Hurairah, sanadnya melalui daripada Sayyidina Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, la yahilu, tidak diperbolehkan lil mar'ati, bagi seorang wanita, antasuma, melakukan puasa sunnah ya, wa zawjuha syahidun, padahal suaminya ada di rumahnya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Jika seorang istri akan melaksanakan puasa sunnah, suaminya ada di rumah, tetap harus meminta izin terhadap suami. Karena kalau dia lakukan puasa sunnah tanpa ada izin suami, sedangkan suaminya ada di rumah, itu tidak diperkenankan. Bagaimana kalau dia terus melaksanakan puasa sunnah tersebut? Sah puasa sunnahnya, hanya pahalanya untuk suaminya. Kemudian wala ta'zanu fi baitihi illa bi izni, dan si suami dan si istri tidak diperkenankan untuk memberikan izin terhadap orang lain fi baitihi, masuk ke dalam rumah suaminya, illa bi izni, kecuali dengan ada izinnya. Ya, si istri tidak diperkenankan mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya, hatta itu adik kandungnya ataupun itu saudara perempuannya. Ya, tetap tidak diperkenankan ya kalau tidak ada izin suami. Nah, izinnya ini di sini kalau dalam kitab Dalilul Falihin halaman juz kedua halaman 107 kalau nggak salah ya 407 kalau nggak salah, itu wala ta'zanu kadzalik illa biizni shorihan aw ma fi ma'nah. Si istri tidak diperkenankan memberikan izin ya seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan ada izin suaminya. Izinnya ini shorihan, bisa dengan jelas mengizinkan dengan kata-kata, aw ma fi ma'nah, atau dalam makna izin, yaitu dengan ada tanda-tanda lah seperti itu ya, fi ma'nah, atau dengan isyarah misalkan gitu ya, gitu. Makanya perlu dikomunikasikan ya, perlu dikomunikasikan. Jadi kita begini, seorang istri itu ya, kalau misalkan dia bilang sama suaminya papa atau ayang beb atau aa apa kakak lah, bagaimana jika sekiranya ada saudara-saudara saya berkunjung ke sini, kira-kira suami mengizinkan atau tidak? Harus begitu. Nah, kemudian jika si suaminya ngomong, oh iya, itu sorry, iya silahkan, itu sorry, atau dia ngangguk misalkan, tidak mengatakan iya ya, tapi dia mengangguk, itu bimakna, artinya mengizinkan, silahkan ya. Itu mau saudara kandungnya, saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan, tetap ya harus ada izin suami.
Bagaimana jika sekiranya orang tuanya? Nah, kalau dilihat dalam kitab Dalilul Falihin, juz keempat halaman 553, walau abawaiha au ahadahuma, tetap harus minta izin ke suami sekalipun yang datang itu adalah kedua orang tua kandungnya atau salah satu dari keduanya. Ya, itu bicara hak suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri. Ya, makanya dari awal itu supaya tidak miskomunikasian, ya, tetap kita sebaiknya diskusikan dari awal, komunikasikan dari awal. Karena bagaimanapun kadang-kadang mungkin, mohon maaf nih, si suaminya ngerti tentang agama, belum tentu istrinya paham. Mungkin si suami paham agama, istrinya paham agama, belum tentu kedua orang tua si istri itu ngerti agama. Ya, kemudian si orang tuanya mungkin ngerti, belum tentu saudara-saudara kandung istri itu ngerti tentang agama, ya, tentang rumah tangga. Nah, ini sebaiknya dikomunikasikan saja, ya, tentang hukum-hukumnya, hitung-hitung berdakwah dalam lingkungan keluarga istri atau lingkungan keluarga kita sebagai suami. Ya, seperti itu tujuannya, ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak salah duga, tidak salah persepsi. Karena memang, ya, hal-hal yang semacam ini kalau kita terapkan tanpa diberitahukan hukumnya, ya, jelas itu akan menimbulkan salah paham. Padahal yang salah bukan kita, tetapi mungkin mereka yang tidak tahu hukumnya. Lebih-lebih kalau sekiranya pernah ada riwayat-riwayat yang tidak harmonis antara si suami dengan keluarga istri. Kalau sekiranya, ya, pernah ada riwayat tidak harmonis antara si suami dengan keluarga istri, ya, ketika itu diterapkan maka akan digiring sebuah opini bahwa kita suami itu punya jiwa pendendam. Padahal bukan seperti itu, ya. Itu bicara hak dan kewajiban. Makanya saya ulang, sebaiknya dikomunikasikan dari awal, ya, diberitahukan dulu dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hitung-hitung berdakwah, karena dakwah itu sendiri sebaiknya dengan dakwah yang santun, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.